dalam memahami relasi antara teks, nash, realitas astronomis, dan otoritas penetapan hukum. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan dominan. 1.3 Polarisasi metodologis hisab dan ruqyah. Prakata. Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual yang telah lama saya rasakan dalam dinamika penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Perbedaan metode antara hisab dan ruqyah bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan cerminan dari keragaman cara berpikir, tradisi keilmuan, serta pendekatan epistemologis dalam memahami teks dan realitas. Sebagai seorang akademisi yang bergelut dalam kajian fikih falak dan astronomi Islam, saya meyakini bahwa Islam tidak pernah mempertentangkan wahyu dan akal, nash dan sains, ruqyah dan hisab. Keduanya adalah instrumen yang saling melengkapi. Hisab memberi kepastian matematis yang presisi, sementara ruqyah menghadirkan dimensi empirik yang membumi dan kontekstual. Problematika muncul ketika keduanya ditempatkan dalam posisi dikotomis dan saling menegasikan. Melalui buku ini, saya berupaya menawarkan sebuah kerangka besar, grand teori integratif hisab ruqyah, yang menempatkan kedua pendekatan tersebut dalam satu sistem epistemologis yang harmonis. Integrasi yang dimaksud bukan kompromi semata, tetapi sintesis ilmiah berbasis model matematis, probabilitas visibilitas hilal, dan pendekatan Bayesian yang memungkinkan verifikasi ilmiah terhadap laporan ruqyah tanpa menanggalkan legitimasi syar'i. Saya menyadari bahwa gagasan integratif ini bukanlah titik akhir, melainkan awal dari dialog ilmiah yang lebih luas. Perjalanan menuju kalender Hijriah yang harmonis memerlukan keterbukaan, kerendahan hati akademik, serta komitmen bersama untuk menempatkan ilmu pengetahuan sebagai sarana kemaslahatan umat. Kepada para kolega, mahasiswa, dan seluruh pemerhati ilmu falak yang selama ini menjadi mitra diskusi dan perenungan, saya sampaikan terima kasih yang tulus. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam membangun peradaban ilmu yang integratif, moderat, dan berorientasi pada persatuan. Akhirnya, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap upaya ilmiah ini bernilai ibadah dan memberi manfaat bagi umat Islam, khususnya dalam mewujudkan harmoni nasional dalam penetapan awal bulan Hijriah. Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli. 1.3 Polarisasi metodologis hisab dan ruqyah. Perbedaan penentuan awal Ramadan di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai variasi teknis, melainkan sebagai polarisasi metodologis yang telah mengakar dalam tradisi epistemologis Islam. Polarisasi ini bukan konflik akidah, tetapi perbedaan paradigma dalam memahami relasi antara teks, nash, realitas astronomis, dan otoritas penetapan hukum. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan dominan. Hisab, kalkulasi astronomis. Ruqyah, observasi hilal. Masing-masing memiliki fondasi teologis, epistemologis, dan metodologis yang berbeda. 1.3 Epistemologi hisab, rasionalitas astronomis. Pendekatan hisab memandang bahwa perintah melihat hilal dalam hadis Nabi harus dipahami dalam konteks kemampuan ilmiah masyarakat saat itu. Dalam perkembangan ilmu falak modern, posisi dan ketinggian bulan dapat dihitung dengan presisi tinggi. Organisasi seperti mengembangkan metode hisab hakiki wujudul hilal yang mensyaratkan telah terjadi ijtimat, konjungsi, sebelum matahari terbenam.
Bulan terbenam setelah matahari. Hilal berada di atas ufuk, meskipun sangat tipis. Bagi pendekatan ini, terlihat bukan semata visual fisik, melainkan secara keberadaan astronomis, existence-based criterion. Secara epistemologis, hisab menekankan kepastian ilmiah, objektivitas matematis, prediktabilitas jangka panjang. Paradigma ini mendekati model positivistik dalam ilmu modern. 1.3.2 Epistemologi ruqyat, empirisme observasional. Sebaliknya, pendekatan ruqyat memegang tekstualitas hadis secara literal. Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Dalam praktiknya, menggunakan ruqyat dengan dukungan hisab sebagai alat bantu, imkanur ruqyat. Artinya, hisab dipakai untuk memprediksi kemungkinan terlihatnya hilal, tetapi keputusan tetap bergantung pada observasi faktual. Paradigma ini bercorak, empiris, tekstual, komunal. Hilal tidak dianggap cukup ada secara matematis. Ia harus mungkin terlihat secara optik menurut batas visibilitas tertentu. 1.3.3 Akar polarisasi, ontologi versus metodologi. Polarisasi sesungguhnya terletak pada perbedaan ontologis tentang apa itu hilal. Dalam paradigma hisab, hilal adalah entitas astronomis yang eksis di atas ufuk. Dalam paradigma ruqyat, hilal adalah fenomena optik yang teramati. Dengan kata lain, hisab berbasis eksistensi ontologi. Ruqyat berbasis visibility ontologi. Perbedaan ini menghasilkan kriteria yang berbeda meskipun sama-sama berlandaskan syariat. 1.3.4 Faktor historis dan sosiologis. Polarisasi juga dipengaruhi oleh sejarah pembentukan organisasi Islam modern di Indonesia. Lahir dengan semangat tajdid, pembaruan, dan rasionalisasi agama. Lahir dari tradisi pesantren yang menjaga kontinuitas fiqh klasik dan otoritas sanad keilmuan. Dengan demikian, metode penentuan hilal menjadi refleksi karakter epistemologis masing-masing. 1.3.5 Titik temu yang terlupakan. Menariknya, kedua pendekatan sama-sama menggunakan ilmu falak modern. Mengakui pentingnya kepastian ibadah. Tidak menolak legitimasi metode lain secara fiqh. Perbedaannya lebih pada standar penetapan, bukan pada prinsip syariat. Ini menunjukkan bahwa polarisasi bersifat metodologis, bukan teologis. 1.3.6 Kebutuhan rekonstruksi paradigmatik. Selama perbedaan dipahami sebagai pertentangan, solusi akan sulit dicapai. Namun jika dipahami sebagai perbedaan layer epistemologis, eksistensi versus visibilitas, maka terbuka kemungkinan rekonsiliasi melalui redefinisi ontologi hilal, integrasi standar visibilitas global, penetapan kriteria ilmiah bersama. Disinilah kebutuhan akan grand teori integratif hisab ruqyat menjadi mendesak. Jika Profesor berkenan, kita bisa lanjut ke Intan Biru Kecil Bab 2, Ontologi Hilal dalam Perspektif Astronomi dan Fiqh, atau Intan Biru Kecil menyusun langsung kerangka konseptual grand teori pada bab 2. Silakan arahkan orang dengan tangan terlipat. Baik Profesor, orang dengan tangan terlipat, kita masuk ke fondasi teoritis utama dari naskah akademik ini. Bab 2. Ontologi hilal dalam perspektif astronomi dan fiqh.
Bab ini bertujuan membangun dasar ontologis bagi rekonstruksi metodologi penentuan awal bulan Hijriyah. Selama ini perbedaan antara hisab dan ruqyah lebih banyak diperdebatkan pada level teknis dan fikih praktis. Padahal akar terdalamnya berada pada pertanyaan ontologis. Apa itu hilal? Apakah hilal adalah objek astronomis yang eksis secara matematis? Ataukah ia fenomena optik yang harus teramati secara visual? Menjawab pertanyaan ini menjadi kunci pembentukan grand teori integratif. 2.1 Konsep hilal dalam astronomi modern. Dalam astronomi, hilal adalah fase bulan sabit tipis pertama yang muncul setelah konjungsi, ijtima, yaitu saat bulan dan matahari memiliki bujur ekliptika yang sama. Secara ilmiah, keberadaan hilal ditentukan oleh beberapa parameter. Waktu ijtimak, konjungsi. Tinggi bulan saat matahari terbenam. Elongasi, jarak sudut bulan matahari. Umur bulan, Mun AG. Fraksi iluminasi permukaan bulan. Sudut leg, selisih waktu terbenam bulan matahari. Dari sudut astronomi, hilal sudah ada, begitu ia berada di atas ufuk setelah konjungsi, terlepas apakah dapat dilihat mata manusia atau tidak. Dengan teknologi modern, CCD imaging, teleskop sensitif, pemrosesan citra, objek yang tidak kasat mata pun dapat dideteksi. Secara ontologis, astronomi memandang hilal sebagai entitas fisik objektif. 2.2 Konsep hilal dalam fikih klasik. Dalam literatur fikih klasik, hilal didefinisikan sebagai bulan sabit yang terlihat oleh manusia. Kata hilal sendiri berasal dari akar kata Arab yang berarti suara seruan, karena masyarakat Arab dahulu berseru ketika melihat bulan sabit pertama. Mayoritas fuqaha klasik mendasarkan hukum awal bulan pada hadis. Berpuasalah karena melihatnya, ruyah, dan berbukalah karena melihatnya. Karena itu, hilal dalam fikih bukan sekadar objek astronomis, melainkan fenomena yang memenuhi syarat kesaksian, syahadah. Pendekatan ini kemudian menjadi fondasi metodologi ruqyah yang dikembangkan oleh banyak otoritas tradisional, termasuk ontologi fikih klasik cenderung berbasis pada empirisme indrawi. 2.3 Hilal sebagai entitas astronomis versus fenomena optik. Disinilah letak titik krusial perbedaan. Perspektif astronomi. Perspektif fikih empiris. Hilal adalah benda langit yang eksis. Hilal adalah bulan sabit yang terlihat. Eksistensi dapat dihitung. Keberlakuan tergantung visibilitas. Objektif matematis. Empiris komunal. Pendekatan hisab yang digunakan mengadopsi ontologi eksistensial. Selama bulan telah wujud di atas ufuk, maka bulan baru dimulai. Sementara pendekatan ruqyah mengadopsi ontologi visibilitas. Selama belum mungkin terlihat, maka belum masuk bulan baru. Dengan demikian, perbedaan bukan pada ada atau tidak ada, tetapi pada definisi keberlakuan hukum atas keberadaan tersebut. 2.4 Problem ontologis dalam era astronomi presisi. Perkembangan astronomi modern menimbulkan pertanyaan baru. Jika hilal dapat dihitung dengan presisi detik dan derajat, apakah ruqyah masih diperlukan? Jika hilal tidak mungkin terlihat secara ilmiah, tetapi ada saksi yang mengaku melihatnya, bagaimana validitasnya? Jika teknologi optik mampu melihat hilal yang mustahil bagi mata telanjang, apakah itu sah secara fikih? Masalah ini menunjukkan bahwa ontologi hilal dalam fikih klasik dibangun pada konteks masyarakat pra-instrumen optik modern.
Di era satelit dan astrofisika, batas antara eksistensi dan visibilitas menjadi semakin tipis. 2.5 menuju ontologi integratif. Untuk membangun grand teori penyatuan metode, diperlukan redefinisi ontologis. Hilal tidak semata entitas fisik, astronomi, dan tidak semata fenomena visual, ruqyat, melainkan fenomena astronomis yang memiliki ambang visibilitas objektif. Dengan kata lain, eksistensi hilal ditentukan oleh hisab. Kelayakan keberlakuannya ditentukan oleh visibilitas ilmiah, bukan sekadar kesaksian subjektif. Pendekatan ini membuka ruang integrasi antara eksistensi dan visibilitas dalam satu kerangka ilmiah yang terstandar. 2.6 Implikasi ontologis terhadap reformulasi metode. Jika ontologi hilal diredefinisi secara integratif, maka hisab menjadi fondasi penentuan kemungkinan. Ruqyat menjadi verifikasi, bukan penentu tunggal. Negara dapat menetapkan kriteria visibilitas ilmiah yang disepakati bersama. Polarisasi eksistensi versus visibilitas dapat diredam. Bab ini menjadi dasar filosofis untuk melangkah ke bab berikutnya, yaitu pembentukan model integratif dalam tataran epistemologi dan metodologi. Bab 3. Epistemologi integratif hisab ruqyat. Jika bab 2 membahas ontologi hilal, apa itu hilal? Maka bab 3 membahas bagaimana hilal diketahui dan divalidasi secara sah dalam sistem hukum Islam modern. Perbedaan antara metode hisab dan ruqyat pada dasarnya merupakan perbedaan epistemologis, yakni perbedaan dalam sumber, cara, dan standar validitas pengetahuan. Bab ini bertujuan membangun kerangka epistemologi integratif sebagai fondasi grand teori penyatuan metode. 3.1 Epistemologi dalam tradisi Islam. Dalam khazanah keilmuan Islam, sumber pengetahuan tidak tunggal. Ulama klasik mengenal 3 jalur utama. Bayani, tekstual normatif. Burhani, rasional demonstratif. Irfani, intuisi spiritual. Dalam konteks penentuan awal bulan, ruqyat cenderung berada dalam kerangka bayani empiris. Hisab berada dalam kerangka burhani rasional. Namun tradisi Islam tidak pernah menempatkan keduanya sebagai lawan, melainkan sebagai instrumen berbeda dalam mencari kebenaran. Dengan demikian, konflik antara hisab dan ruqyat bukanlah konflik epistemologis inheren dalam Islam, melainkan hasil konstruksi historis dan sosiologis. 3.2 Hisab sebagai epistemologi burhani. Pendekatan hisab menempatkan kalkulasi astronomis sebagai dasar kepastian hukum. Organisasi seperti memandang bahwa ilmu falak modern memberikan kepastian objektif. Kesalahan manusia dalam melihat dapat dieliminasi. Prediksi jauh hari memungkinkan perencanaan sosial. Epistemologi hisab berlandaskan prinsip. Kepastian matematis lebih kuat daripada persepsi indrawi. Dalam kerangka ini, ruqyat dipandang sebagai metode historis yang relevan pada masa keterbatasan teknologi. 3.3 Ruqyat sebagai epistemologi empiris tekstual. Pendekatan ruqyat berangkat dari pemahaman literal hadis tentang ru'yah. Memadukan ruqyat dengan hisab sebagai alat bantu, imkanur ruqyat. Hisab dipakai untuk memverifikasi kemungkinan, tetapi penetapan tetap berbasis kesaksian. Epistemologi ini berprinsip kebenaran hukum harus memiliki dimensi empiris komunal.
Ruqyat bukan sekadar melihat, tetapi proses sosial yang melibatkan syahadah, kesaksian, otoritas ulama, dan legitimasi kolektif. 3.4 Krisis dikotomi, rasional versus empiris. Dalam ilmu modern, rasional dan empiris bukan dua entitas yang bertentangan. Sains justru lahir dari integrasi keduanya. Astronomi modern tidak hanya menghitung, tetapi juga memverifikasi melalui observasi. Observasi pun selalu dibimbing oleh teori. Karena itu, dikotomi. Hisab rasional. Ruqyat empiris. Sebenarnya adalah penyederhanaan yang tidak utuh. Epistemologi integratif harus mengakui bahwa perhitungan tanpa verifikasi berisiko abstrak. Observasi tanpa teori berisiko keliru. 3.5 Model epistemologi integratif. Grand teori yang ditawarkan dalam naskah ini membangun struktur epistemologis bertingkat. Level 1, kepastian astronomis. Hisab presisi tinggi menetapkan data objektif, ijtimak, elongasi, tinggi bulan, dan parameter visibilitas. Level 2, kelayakan visibilitas ilmiah. Menggunakan model visibilitas global berbasis riset astronomi, bukan sekadar kesaksian subjektif. Level 3, legitimasi hukum kolektif. Penetapan dilakukan oleh otoritas nasional berdasarkan parameter ilmiah yang telah disepakati bersama. Dalam model ini, hisab menjadi fondasi eksistensi. Ruqyat menjadi verifikasi ilmiah, bukan satu-satunya penentu. Otoritas negara menjadi pengikat keseragaman. 3.6 Prinsip-prinsip epistemologi penyatuan. Untuk menyatukan metode, diperlukan prinsip berikut. Objektivitas ilmiah berbasis data astronomis global. Transparansi metodologi, parameter disepakati terbuka. Non-sektarian tidak berbasis identitas organisasi. Maslahah, ammah mengutamakan kemaslahatan umat. Dalam konteks Indonesia, negara memiliki posisi strategis sebagai mediator antara pendekatan yang selama ini dijalankan oleh dan 3.7 Fondasi Grand Theory, Integrative Crescent Framework. Berdasarkan analisis ontologi dan epistemologi, grand teori yang ditawarkan dapat dirumuskan sebagai hilal ditetapkan berdasarkan eksistensi astronomis yang telah memenuhi ambang visibilitas ilmiah objektif dengan legitimasi kolektif otoritas keagamaan nasional. Framework ini menghargai presisi hisab, mengakomodasi semangat ruqyat, memberikan kepastian hukum, memperkuat persatuan umat. Bab 4. Model operasional Grand Teori Integratif Hisab Ruqyat. Bab ini merumuskan penerapan konkret dari kerangka ontologis dan epistemologis integratif yang telah disusun pada bab 2 dan bab 3. Jika ontologi menjawab apa itu hilal dan epistemologi menjawab bagaimana mengetahuinya, maka bab ini menjawab pertanyaan: bagaimana metode integratif itu dijalankan secara sistemik, nasional, dan berkelanjutan? 4.1 Prinsip dasar model operasional. Model operasional grand teori ini bertumpu pada 4 prinsip utama. Eksistensi astronomis objektif hilal harus telah memenuhi syarat astronomis dasar. Ijtima terjadi sebelum maghrib dan bulan berada di atas ufuk. Ambang visibilitas ilmiah terstandar kelayakan terlihatnya hilal ditentukan berdasarkan parameter ilmiah global, elongasi, tinggi bulan, umur bulan,
dan kurva visibilitas modern. Verifikasi observasional terintegrasi Ruqyat dilakukan sebagai konfirmasi ilmiah, bukan sebagai penentu tunggal yang terpisah dari data astronomis. Legitimasi kolektif nasional, penetapan dilakukan oleh otoritas resmi negara setelah musyawarah bersama ormas Islam. Model ini tidak menghapus hisab atau ruqyat, tetapi menempatkannya dalam struktur berlapis dan saling melengkapi. 4.2 Struktur 3 pilar integratif. Grand teori ini dapat divisualisasikan sebagai sistem 3 pilar. Pilar I, hisab presisi tinggi. Menggunakan perhitungan astronomi modern berbasis data epemeris internasional. Hisab menentukan waktu ijtima, tinggi bulan, elongasi, fraksi iluminasi, sudut leg. Data ini bersifat objektif dan tidak diperdebatkan. Pilar 2, kriteria visibilitas ilmiah. Ditetapkan satu kriteria nasional berbasis riset global tentang visibilitas hilal. Bukan sekadar wujud di atas ufuk dan bukan pula hanya laporan terlihat, tetapi memenuhi batas minimal kemungkinan terlihat secara optik ilmiah. Kriteria ini harus disepakati bersama oleh dan mengacu pada penelitian astronomi internasional. Dapat diverifikasi secara transparan. Pilar 3, sidang itsbat reformulatif. Sidang penetapan tidak lagi menjadi arena perdebatan eksistensial, melainkan forum validasi data ilmiah. Struktur sidang mencakup presentasi data hisab nasional, laporan ruqyat berbasis instrumen, verifikasi kesesuaian dengan kriteria visibilitas, penetapan kolektif. Dengan sistem ini, keputusan tidak bersandar pada klaim tunggal, tetapi pada parameter yang telah disepakati. 4.3 Skema penetapan terpadu. Model operasional ini dapat dirumuskan dalam alur berikut. Prapenetapan, H1 bulan, data hisab global diumumkan secara terbuka. Validasi parameter dipastikan bahwa parameter visibilitas memenuhi atau tidak memenuhi ambang ilmiah. Observasi nasional terkoordinasi ruqyat dilakukan serentak dengan standar alat dan pelaporan digital. Keputusan final berdasarkan parameter. Jika memenuhi ambang visibilitas bulan baru ditetapkan. Jika belum memenuhi istikmal 30 hari. 4.4 Reformulasi konsep ruqyat. Dalam grand teori ini, ruqyat mengalami transformasi dari observasi subjektif berbasis kesaksian menjadi observasi ilmiah berbasis instrumen dan dokumentasi. Hal ini menjaga semangat hadis ruyah, sekaligus mengintegrasikan kemajuan sains. 4.5 Reformulasi konsep hisab. Hisab dalam model ini tidak berdiri sendiri sebagai penentu mutlak. Menjadi fondasi ilmiah yang mengatur batas kemungkinan. Dengan demikian, pendekatan hisab eksistensial murni, wujudul hilal, mengalami perluasan menuju visibilitas ilmiah. 4.6 Dampak implementasi model. Jika model ini diterapkan, maka polarisasi metodologis mereda. Kepastian administratif negara meningkat. Perencanaan sosial ekonomi lebih stabil. Simbol persatuan umat menguat. Lebih dari itu, Indonesia dapat menjadi model global dalam reformasi kalender Hijriah.
4.7 Tahapan implementasi nasional. Agar model ini berjalan, diperlukan Forum Ilmiah Permanen Lintas Ormas, penyusunan kriteria visibilitas nasional, harmonisasi regulasi negara, edukasi publik tentang paradigma integratif. Tanpa tahapan ini, grand teori akan berhenti sebagai wacana akademik. Bab selanjutnya akan merumuskan Intan Biru Kecil Bab 5, Rekomendasi Kebijakan dan Roadmap Penyatuan Kalender Hijriah Nasional. Apakah Profesor ingin kita lanjutkan ke bab 5, atau ingin memperdalam bab 4 dengan skema teknis matematis kriteria visibilitas? Baik Profesor, orang dengan tangan terlipat, kita masuk ke tahap normatif strategis. Bab 5. Rekomendasi Kebijakan dan Roadmap Penyatuan Kalender Hijriah Nasional. Bab ini merumuskan langkah-langkah konkret yang perlu ditempuh untuk mengimplementasikan grand teori integratif hisab rukyat dalam sistem nasional. Jika bab 4 membangun model operasional, maka bab 5 memformulasikan strategi kebijakan, desain kelembagaan, dan tahapan implementasi. 5.1 Landasan normatif kebijakan. Rekomendasi ini didasarkan pada 3 landasan utama. 1. Landasan teologis. Prinsip maslahah, amah, kemaslahatan umum. Kaidah fiqh, hum al-hakim yarfa, al-khilaf, keputusan otoritas mengakhiri perbedaan. Spirit Persatuan Umat, Wahdatul Ummah. 2. Landasan konstitusional. Negara memiliki kewenangan administratif dalam menetapkan hari libur nasional dan kalender resmi. Oleh karena itu, penyatuan kalender memiliki dasar hukum administratif yang kuat. 3. Landasan ilmiah. Astronomi modern telah mencapai presisi tinggi, sehingga perbedaan berbasis ketidakpastian ilmiah sebenarnya dapat diminimalkan. 5.2 Pembentukan Otoritas Kalender Hijriah Nasional. Diperlukan lembaga permanen lintas ormas yang bersifat ilmiah dan kolektif. Struktur ideal. Perwakilan. Perwakilan ormas Islam lainnya. Pakar astronomi dan astrofisika. Perwakilan pemerintah. Fungsi lembaga ini menetapkan kriteria visibilitas nasional, mengembangkan sistem hisab presisi tinggi, mengkoordinasikan rukyat nasional berbasis instrumen, memberikan rekomendasi final kepada pemerintah. 5.3 Standarisasi kriteria visibilitas nasional. Langkah krusial adalah menyepakati satu ambang visibilitas ilmiah yang berbasis riset astronomi global, teruji secara statistik, transparan dan dapat diaudit. Kriteria ini tidak boleh terlalu longgar, sekadar wujud di atas ufuk. Terlalu subjektif, berbasis klaim individual. Standarisasi ini menjadi jembatan antara ontologi eksistensi dan ontologi visibilitas. 5.4 Roadmap implementasi bertahap. Tahap I, 1-2 tahun. Forum dialog intensif antar ormas. Seminar nasional dan internasional. Penyusunan draft kriteria integratif. Tahap 2, 3-5 tahun. Uji coba penerapan kriteria bersama. Integrasi sistem pelaporan rukyat digital nasional.
Publikasi kalender Hijriah nasional berbasis kriteria integratif. Tahap 3, 5 tahun ke atas. Implementasi penuh sebagai kalender resmi tunggal. Sosialisasi luas melalui pendidikan dan media. Evaluasi periodik berbasis data astronomi terbaru. Pendekatan gradual ini penting untuk menghindari resistensi psikologis dan institusional. 5.5 tantangan implementasi. Beberapa tantangan yang mungkin muncul. Resistensi identitas organisasi. Perbedaan manhaj fiqh yang mengakar. Persepsi publik tentang kemenangan satu pihak. Ketidakpercayaan terhadap otoritas negara. Karena itu, pendekatan komunikasi publik harus menekankan bahwa penyatuan bukan kemenangan hisab atas rukyat, atau sebaliknya, melainkan integrasi keduanya. 5.6 dampak strategis penyatuan. Jika roadmap ini berhasil, maka Indonesia dapat menjadi model global reformasi kalender Islam. Stabilitas sosial keagamaan meningkat. Perencanaan ekonomi dan administrasi negara lebih efektif. Otoritas keilmuan Islam Indonesia meningkat di dunia internasional. 5.7 kesimpulan strategis. Grand teori integratif hisab, rukyat hanya dapat berhasil jika ontologi hilal diredefinisi secara ilmiah. Epistemologi rasional dan empiris diintegrasikan. Model operasional dijalankan secara sistemik. Kebijakan publik mengikat secara kolektif. Dengan demikian, penyatuan awal Ramadan bukan utopia, tetapi proyek peradaban yang membutuhkan keberanian intelektual dan kebijaksanaan kolektif. Jika Profesor berkenan, kita dapat lanjut ke Intan Biru Kecil bab 6, penutup, kesimpulan dan kontribusi teoretis, atau Intan Biru Kecil penyusunan abstrak disertasi eksekutif sumari atau Intan Biru Kecil penyusunan draft regulasi atau naskah akademik versi pemerintah. Silakan arahkan orang dengan tangan terlipat. BRB 6. Penutup. Kesimpulan dan kontribusi teoretis. Bab ini menyajikan sintesis dari keseluruhan pembahasan serta menegaskan kontribusi ilmiah grand teori integratif hisab rukyat dalam konteks hukum Islam dan kebijakan publik keagamaan di Indonesia. 6.1 Kesimpulan umum. Berdasarkan analisis ontologis, epistemologis, dan operasional yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin utama. Akar perbedaan bersifat ontologis dan epistemologis. Perbedaan penentuan awal Ramadan antara pendekatan hisab dan rukyat bukan konflik teologis, melainkan perbedaan dalam definisi ontologis tentang hilal, eksistensi versus visibilitas. Standar epistemologis dalam validasi pengetahuan, rasional matematis versus empiris komunal. Pendekatan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah menekankan eksistensi astronomis hilal sebagai dasar masuknya bulan baru, sedangkan pendekatan Nahdlatul Ulama menekankan visibilitas empiris sebagai syarat keberlakuan hukum. Keduanya memiliki legitimasi fiqh dan landasan ilmiah masing-masing. Dikotomi hisab rukyat bersifat historis, bukan substantif. Dalam perkembangan sains modern, rasionalitas dan empirisme bukan dua sistem yang saling meniadakan. Astronomi modern sendiri bekerja melalui integrasi kalkulasi dan observasi. Karena itu, mempertentangkan hisab dan rukyat secara absolut tidak sejalan dengan perkembangan metodologi ilmu kontemporer maupun tradisi epistemologi Islam yang integratif.
Perlunya redefinisi ontologi hilal. Hilal dalam konteks modern perlu dipahami sebagai fenomena astronomis yang memiliki ambang visibilitas ilmiah objektif. Redefinisi ini memungkinkan eksistensi astronomis dan visibilitas optik dipertemukan dalam satu kerangka ilmiah yang terstandar. Grand teori integratif sebagai solusi paradigmatik. Grand teori yang dirumuskan dalam naskah ini menawarkan hisap presisi tinggi sebagai fondasi eksistensi. Kriteria visibilitas ilmiah sebagai ambang objektif. Ruqyat terstandar sebagai verifikasi ilmiah. Otoritas kolektif nasional sebagai legitimasi final. Model ini bukan kompromi pragmatis, melainkan sintesis epistemologis yang memiliki dasar teoretis kuat. 6.2 Kontribusi teoretis. Grand teori integratif hisap, ruqyat memberikan beberapa kontribusi akademik. Kontribusi ontologis. Mereformulasi konsep hilal dari definisi dikotomis menuju konsep integratif berbasis sains modern. Kontribusi epistemologis. Menyatukan pendekatan bayani dan burhani dalam satu sistem validasi berlapis. Kontribusi metodologis. Menyusun model operasional 3 pilar yang dapat diterapkan dalam sistem nasional. Kontribusi kebijakan publik. Memberikan roadmap konkret penyatuan kalender hijriah nasional yang realistis dan bertahap. 6.3 Implikasi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini membuka ruang baru dalam studi fiqh fala kontemporer, integrasi sains dan hukum Islam, teori otoritas keagamaan dalam negara modern. Secara praktis, model ini berpotensi mengurangi polarisasi umat, memberikan kepastian administratif negara, menguatkan simbol persatuan nasional dalam momentum Ramadan dan Idul Fitri. 6.4 Rekomendasi penelitian lanjutan. Beberapa bidang yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Studi statistik visibilitas hilal berbasis data Indonesia jangka panjang. Analisis komparatif kalender hijriah global. Kajian fiqh Maqasyidi tentang otoritas negara dalam penetapan ibadah kolektif. Integrasi sistem observasi digital dan kecerdasan buatan dalam ruqyat modern. 6.5 Penutup reflektif. Perbedaan awal Ramadan selama ini sering dipersepsikan sebagai simbol fragmentasi umat. Namun jika dipahami secara ilmiah dan filosofis, perbedaan tersebut justru menunjukkan kekayaan metodologi Islam. Tantangan peradaban modern bukan memilih antara hisap atau ruqyat, melainkan membangun sintesis yang lebih matang dan lebih adil terhadap keduanya. Dengan pendekatan integratif, penyatuan awal Ramadan bukan sekadar agenda administratif, tetapi proyek intelektual dan spiritual untuk menghadirkan harmoni antara teks, akal, dan realitas. Formula Grand Theory. Integrative Crescent Visibility Formula, ICVF. I. Definisi variabel astronomis. Misalkan, waktu ijtimak, konjungsi. Waktu matahari terbenam. Tinggi bulan saat matahari terbenam, derajat. Elongasi bulan matahari, derajat. Umur bulan sejak ijtimak, jam. Lag time, selisih waktu terbenam bulan matahari, menit. Fraksi iluminasi bulan, I. Indeks visibilitas ilmiah. 2.
Syarat eksistensi astronomis, level ontologis. Hilal dinyatakan eksis astronomis jika T_C T_S dan H és més gran que 0 circ. ini memenuhi prinsip eksistensial, akomodasi pendekatan hisab. 3. Indeks visibilitas ilmiah, level epistemologis. Dirumuskan indeks visibilitas komposit. V równa się w 1H plus w 2E plus w 3A plus w 4L. Dengan bobot empiris berbasis riset astronomi. Bobot ditentukan melalui regresi statistik data rukyat historis Indonesia. Sebagai contoh model awal. V égale 0.4H plus 0.3E plus 0.2A plus 0.1 litre. Angka ini contoh konseptual, harus divalidasi penelitian empiris. 4. Ambang visibilitas nasional. Ditentukan nilai ambang. GQ potržítko levá složená závorka kryt pravá složená závorka. Jika GQ potržítko levá složená závorka kryt pravá složená závorka. hilal dinyatakan layak terlihat secara ilmiah bulan baru ditetapkan. Jika potržítko levá složená závorka kryt pravá složená závorka. Istiqmal 30 hari. Ne. Formula final penetapan. Secara lengkap, keputusan bulan baru ditetapkan jika dan hanya jika T_C T_S \land H0 \circ \land v/jek v_crit. artinya telah terjadi konjungsi sebelum maghrib. Bulan berada di atas ufuk, memenuhi ambang visibilitas ilmiah. 6. Integrasi rukyat. Rukyat berfungsi sebagai verifikasi. Jika laporan rukyat masuk, maka harus memenuhi GQ potržítko levá složená závorka kryt pravá složená závorka. jika ada klaim terlihat tetapi Potržítko levá složená závorka kryt pravá složená závorka. maka laporan dianggap tidak memenuhi validitas ilmiah. Dengan demikian, kesaksian subjektif tidak cukup tanpa dukungan parameter ilmiah. Hisab eksistensial tidak cukup tanpa kelayakan visibilitas. 7. Makna filosofis formula. Formula ini menyatukan ontologi eksistensi, hisab, epistemologi visibilitas, rukyat, validasi kolektif, otoritas negara. Secara simbolik dapat ditulis Has News F, eksistensi, visibilitas, legitimasi. 8. Keunggulan formula ini objektif dan terukur. Dapat diprogram dalam sistem digital nasional. Menghindari perdebatan subjektif. Mengintegrasikan dua paradigma besar. Jika profesor ingin lebih tajam lagi, saya bisa membuat model statistik berbasis data hilal Indonesia 50 tahun. Menurunkan formula berbasis model Yalop atau Odeh lalu diislamisasikan secara fiqh. Membuat versi regulasi formal dalam bentuk pasal-pasal hukum. Silakan arahkan pendalaman berikutnya orang dengan tangan terlipat.
Penggaris segitiga formula Grand Theory. Integratif hisab rukyat model. Grand Theory ini mengintegrasikan hisab astronomis, teoretik matematis, rukyat empiris, observasional lapangan, fungsi probabilistik visibilitas, model integrasi nasional, parameter astronomis dasar, hisab, tombol keyboard satu tinggi hilal, altitude, H equals \arcstan, \sine, \phi, \delta plus \cosine, \phi, \cosine, \delta, \cosine H. keterangan, lintang tempat, deklinasi bulan, hour angle bulan, tombol keyboard 2 elongasi, sudut bulan matahari, Ercus. Sin delta UEMA, sin delta USA cos, delta UEMA cos, delta USA cos, alpha UEMA, alpha USA. deklinasi bulan ke matahari, right ascension bulan ke matahari, tombol keyboard 3 selisih waktu terbenam, lag time, \delta t equals t_moonset, t_sunset. Jika delta T 0 Richter rotex, hilal mungkin terlihat. 2. Fungsi visibilitas integratif. Model probabilitas hilal. F rovnítko FHE delta T ARC vek. Disederhanakan menjadi PV equals \frac 1 plus E caret dash H plus B plus C \delta T plus DRCVK. keterangan, probabilitas visibilitas, Equals arc of vision. konstanta empiris nasional, 3. model integrasi hisab rukyat, fungsi integratif final, IHR równa się w 1H plus, w 2R plus, w 3P, V. di mana hasil hisab astronomis, validasi rukyat lapangan, probabilitas visibilitas. Jika Ihr /T unterstrich C. maka teks awal bulan ditetapkan. Telescope 4. Kriteria minimum integratif nasional. Contoh model normatif. Ac Jack 3 Circ. E barra inversa Jack 6.4 barra inversa circa. Delta TG 20 teks menit. Atau berbasis probabilitas. FGQ05. Globus s vyobrazením Evropy a Afriky V. Model harmonisasi nasional. Indeks harmoni. NH equals \frac \sum underscore I equals 1 caret N P underscore I V N. Jika ngân hàng G0.6, maka keputusan berlaku nasional. Topik kelulusan formulasi filosofis teoritis. Grand Theory ini dapat diringkas. Teks kepastian syariah F, teks presisi astronomi, teks validasi empiris, teks konsensus nasional. Atau secara simbolik. S equals A plus C plus C. Astronomi. Empiris. Equals consensus. Jika profesor berkenan, saya dapat
Membuat diagram matematis visual model integrasi. Menyusun bab khusus tentang model matematis integratif.